Korea Utara adalah negara yang begitu tertutup dengan dunia luar sampai begitu sulit mendapatkan informasi tentang perkembangan di negara tersebut, apalagi menyangkut tentang Islam. Haluan politik Korea Utara hingga kini masih berhaluan komunis, menjadikan negara tersebut sebagai salah satu dari sedikit negara komunis di dunia. Ketertutupan Korea Utara membuat dunia penasaran, ditambah lagi dengan fakta bahwa status negara tersebut dengan negara tetangga satu etnisnya, Korea Selatan, hingga kini masih berstatus gencatan senjata yang ditandatangani tahun 1955, bukan perdamaian. Dan Anda pasti sangat mengerti bahwa gencatan senjata hanyalah penghentian perang sementara yang semestinya dilanjutkan dengan pembicaraan hingga kesepakatan damai. Wajar bila kemudian para pemimpin dunia memandang semenanjung Korea senantiasa dengan hati berdebar. Karena dalam status gencatan senjata, maka perang dapat meletus kapan saja. Pemberitaan berbagai media internasional tentang Korea Utara lebih didominasi dengan kekhawatiran akan perkembangan kekuatan bersenjata negara tersebut, utamanya tentang pengembangan senjata nuklir di sana yang dalam perkembangan selanjutnya bahkan telah membuat para petinggi negara Amerika Serikat memperingatkan bahwa roket Korut akan berdampak ke wilayah Indonesia. Nyatanya meski dunia internasional begitu mengkhawatirkan perkembangan di sana bahkan melakukan pengucilan secara sistematik terhadap Korea Utara, justru perkembangan menarik terjadi dalam kaitannya dengan Indonesia. Merasa dikucilkan, Korea Utara pilih Indonesia. Sikap tersebut ditunjukkan dengan kunjungan resmi ke Indonesia oleh Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea, RDRK, Kim Jong-nam, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Selasa 15 Mei 2012, Kim Jong-nam selaku orang kedua terkuat di Korea Utara setelah Kim Jong-un, Presiden muda Korea Utara saat ini, bertemu dengan Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta. Dijadwalkan Kim Jong-nam juga akan bertemu pimpinan DPR dan MPR RI serta para pengusaha Indonesia. Kim Jong-nam datang ke Indonesia atas undangan Presiden SBY dalam kunjungan dari tanggal 13 hingga 16 Mei 2012. Korea Utara dikenal sebagai negara tertutup yang tidak ingin terlalu banyak bersentuhan dengan negara asing. Fakta-fakta terkait kehidupan di Korea Utara juga patut diulas, mulai dari dibatasinya saluran televisi bagi masyarakatnya hingga rentan kelaparan. Berikut 5 fakta kehidupan di Korea Utara yang jarang diketahui publik. 1. Saluran televisi terbatas. Masyarakat Korea Utara seakan-akan sangat dibatasi kehidupannya. Mereka dijaga agar tidak dapat berhubungan dengan dunia luar. Di negara tersebut, pemerintah hanya menyediakan 4 saluran televisi, yakni stasiun televisi pusat untuk menayangkan berita penting seputar politik, kanal Mansudae, saluran olahraga, dan Ryeo Namsan. Korean Central Television merupakan saluran utama negara tersebut yang biasa menyiarkan berita, propaganda, dan ideologi ke seluruh negara. Melalui saluran ini, pidato pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga disiarkan secara luas melalui kanal ini. Selain itu, warga Korea Utara tidak diperbolehkan menelepon ke luar negeri. Khusus bagi mereka yang kedapatan melakukan sambungan telepon ke Korea Selatan, Korsel, akan dihukum mati. 2. Model rambut tidak boleh sembarangan. Gaya atau model rambut biasanya menjadi tren tersendiri bagi perempuan di sebuah negara. Namun, hal tersebut tidak berlaku di Korea Utara. Di negara ini, perempuan hanya bisa memilih 18 model rambut yang sudah ditetapkan pemerintah Korea Utara. Deretan model rambut itu selalu dipasang di salon, dan pelanggan tidak boleh meminta model lain di luar 18 model tersebut. Sementara itu, kaum pria hanya memiliki 10 pilihan model rambut. Untuk aturan mengecat rambut, Korea Utara punya kebijakannya sendiri. Masyarakat hanya diperbolehkan mengecat rambut menjadi hitam, khusus bagi mereka yang sudah memiliki uban. Jika kedapatan mengecat rambut dengan warna selain hitam, maka si penata rambut dan pelanggan akan mendapat hukuman. 3.
dilarang mengambil foto sembarangan. Khusus bagi turis yang sedang mengunjungi Korea Utara, harus membiasakan diri dengan gaya hidup masyarakatnya yang tidak terbiasa terkena jepretan kamera. Maka dari itu, mengambil gambar adalah satu hal yang dilarang di Korea Utara. Bahkan, kamera milik wisatawan akan disita apabila kedapatan melanggar peraturan tersebut. Karenanya, penting bagi seseorang yang ingin berkunjung ke Korea Utara untuk mencari agen perjalanan terbaik. Agen tersebut dapat memaparkan segala peraturan dan kehidupan masyarakat lokal. 4. Rentan kelaparan. Global Hunger Index menyebut, Korea Utara menempati posisi ke-96 dari 116 negara dengan tingkat kelaparan serius. Apalagi, ketika pandemi COVID-19 berlangsung, di mana perbatasan ditutup demi mencegah penyebaran virus tersebut, masyarakat kelas bawah di Korea Utara sangat menderita dan kekurangan pangan, sehingga kelaparan merajalela. Sebelumnya, Korea Utara pernah mengalami bencana kelaparan pada tahun 1990-an. Akibat peristiwa itu, ratusan ribu orang dikabarkan tewas kelaparan. Sampai saat ini, Korea Utara masih terus berjuang agar tidak kekurangan pangan. 5. Tenaga kerja dengan upah murah. Jumlah angkatan kerja di Korea Utara per tahun 2021 adalah 16,93 juta orang. Dari jumlah tersebut, diisi oleh para tenaga kerja dengan upah murah. Los Angeles Times menyebut, diperkirakan ada 400.000 orang pekerja yang berada di kelas pekerja paksa dengan bayaran rendah atau Dogyokdae. Pekerja Korea Utara rata-rata mendapatkan bayaran sebesar 5,5 dolar Amerika hingga 11,1 dolar Amerika per hari. Korea Utara dikatakan memiliki kemampuan untuk menarik investor asing. Namun, Kim Jong-un tidak akan mengizinkan pihak asing untuk mengontrolnya. Perempuan di Korea Utara, Korut, kini diminta untuk melahirkan lebih banyak anak. Mereka nantinya diharapkan tumbuh dan bisa bertugas sebagai tentara rakyat Korea. Gagasan ini muncul bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2023 lalu. Sebuah sumber yang mengatakan kepada Radio Free Asia, RFA, menyebut tindakan tersebut akan dipuji sebagai bentuk patriotisme terbesar di negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut. Seorang penduduk di Provinsi Timur Laut Hamgyong Utara, berbicara secara anonim. Ia menyebut gagasan itu datang melalui serangkaian ceramah ideologis untuk para ibu rumah tangga. Militer Korut diketahui memang menutupi kurangnya teknologi canggih melalui jumlah anggotanya yang banyak. Dibandingkan dengan 555.000 personel militer Korea Selatan, Korsel, yang lebih makmur dan demokratis serta dilengkapi dengan persenjataan modern, Korut memiliki 1,15 juta personel di semua cabang militernya. Namun mereka lebih banyak menggunakan peralatan lama. Terkadang berasal dari era Soviet. Untuk mempertahankan jumlah sebesar itu, setiap pria Korut yang berbadan sehat harus menjalani 7 atau 8 tahun di militer, dan wanita dianjurkan bergabung hingga 5 tahun.